Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat, sehingga kita, terutama saya, dapat menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester genap ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alfiah Hafsoh dari kelas C4 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 1012-1006. Sesuai dengan pemahaman saya selama 5 pertemuan ini, berikut materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Untuk penjelasan yang pertama yaitu hajatul insan ila rasul. Artinya kebutuhan manusia kepada rasul. Di sini dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, serta panduan sunnah seperti sabda Nabi dan perbuatannya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Insan, yang kedua Al-Bashar, dan yang ketiga yaitu Bani Adam atau anak Adam. Kata Al-Insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata Al-Insan ini dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Karena itu, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 yang berbunyi, Balil insanu ala nafsihi basyira, yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Syarah yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku diri kita sebagai manusia. Fitrah manusia juga sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku pada manusia itu sendiri. Nah, beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Yang pertama yaitu wujudul Khalik. Kewujudan pencipta merupakan suatu yang tak dapat diingkari. Manusia juga pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka yang dijawab yaitu Allah. Yang kedua yaitu ibadatul Khaliq. Nah, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Selanjutnya yaitu ibadatul Khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Juga mengaku bahwa Allah
yaitu sebagai pencipta kita, sebagai manusia. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu hayatul munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah baik bagi manusia yang diciptanya karena sesuai dengan fitrah manusia juga. Allah sebagai pencipta juga tahu mengenai ciptaannya secara pasti, sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Yang terakhir yaitu hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengakui perintah Rasul juga. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani atau dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Menurut Adam, pada tahun 1428 Hijriah, akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Di antaranya ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai ayat 129. Menurut Al-Mubarakfuri, pada tahun 2007, beliau adalah orang yang paling adil, bisa menahan diri, jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Maka sangat wajar jika Allah mengutus Rasulullah sebagai pembawa risalah. Nah, risalah yang dibawanya yang pertama yaitu Makrifatul Khaliq atau petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengenal Allah. Yang kedua yaitu Minjahul Hayah, artinya petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu ibadatul shahih. Ibadah shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul di sini sebagai penerima wahyu dari Allah juga harus kita ikuti, dan sebagai keperluan bagi kita juga untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul juga manusia yang tetapi di sini Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Di sini, tugas manusia yaitu mengikuti ajaran yang Rasul sampaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ta'rifu Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul itu sendiri adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Definisi Rasul secara istilah adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Di sini tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran menjadi qudwah atau contoh dapat disebut sebagai Rasul, karena Rasul memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya memiliki asifatul asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, seperti sifat sidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat atau mukjizat. Mukjizat di sini yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Contohnya seperti mukjizat Rasulullah ketika membelah bulan atas izin Allah. Berita terbelahnya bulan ini dapat kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Dan beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah Subhanahu wa taala. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saksikanlah." Berikut dalil dari hadis riwayat Bukhari. Ciri selanjutnya yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Yang keempat yaitu adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan ataupun peristiwa. Contoh peristiwa masa yang akan datang yang diberitakan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Makkah. Dan ciri terakhir yaitu adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Pembahasan materi selanjutnya yaitu makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad sebagai Rasulullah adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya, seperti manusia yang mempunyai nasab dan jasad. Sebagai pembedanya, Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu. Sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya sehingga dapat dilihat dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan juga fikih dakwah. Yang pertama yaitu abin min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul melaksanakan kegiatan dan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keberadaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sama, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Di sini dijelaskan juga Rasul sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang pertama yaitu sebagai manusia. Maka dakwah yang dilaksanakan Rasul itu mudah disampaikan dan juga mudah diterima karena tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Rasul juga sama dijelaskan dalam peranan Rasul yaitu sebagai suami dan juga bapak dari anak-anaknya. Yang kedua yaitu nasab atau keturunan. Di sini Rasul berasal dari kaum Quraisy. Beliau juga mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan usul-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Selanjutnya yaitu fisik. Dari gambaran fisik juga banyak yang digambarkan oleh hadis. Nabi adalah manusia yang sebagaimana pada umumnya. Yang terakhir yaitu sirah nabawiyah atau sejarah kenabiannya. Penggambaran Nabi dalam sirah nabawiyah ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat menjadikan petunjuk bagi kita yang membacanya. Selanjutnya yaitu as-sunnah.
Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan oleh Nabi. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu kita ikuti. Perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minjahul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Rasul lainnya yang juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Di sini ada beberapa tugas-tugas Rasul, yaitu tabligh risalah atau menyampaikan risalah, adaul amanah atau menunaikan amanah, imamatul umat sebagai pemimpin umat, dan dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Berikut adalah kedudukan tentang Rasul. Maka selanjutnya di sini ada sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan yang seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang mendapat wahyu, Rasulullah dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Maka beliau harus mendapat dulu perintah dari Allah, baru mendatangkan hal-hal baru. Selanjutnya yaitu al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan atau dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah SAW adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau sebagaimana dimuat di awal surat At-Tahrim. Yang ketiga yaitu asidku atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukannya kepada manusia dari Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Najm surat kelima 3 ayat 3-4. Yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah sifat fatonah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Beliau juga menyeru manusia dengan hikmah atau pengetahuan, pembelajaran yang baik, serta dialog yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya. Rasulullah SAW diamanatkan atau diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Yang keenam yaitu at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad memiliki tugas untuk baligor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, yaitu penunaian kepercayaan. Yang terakhir yaitu al-tizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenarannya. Nabi Muhammad tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen dari segala sisinya. Contohnya yaitu beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin dan Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya.
Baik, pembahasan terakhir yaitu mengenai wazifatur rasul atau tugas rasul. Di sini tugas rasul dibagi menjadi dua, yaitu hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah, dan ikamatun dinilah yang artinya menegakkan agama Allah. Untuk mengemban risalah dakwah, Rasulullah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Di sini Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar manusia ma'rifatul khalid, yang artinya mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Contohnya dalam tata cara sholat. Rasulullah juga bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minjahul hayah atau pedoman hidup. Selanjutnya, Rasulullah juga melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihan atau pengarahan dan nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Untuk tugas selanjutnya yaitu iqomatun dinillah, yang artinya menegakkan agama Allah. Di sini Rasulullah melakukan iqomatul khilafah, menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Saba, surat ke-34 pada ayat 28. Dalam rangka iqomatu dinillah, Rasulullah SAW melakukan binaur rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Rasulullah juga menggaris minjahu dakwah, artinya metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak sampai akhir zaman. Berikut salah satu di antara contoh metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu metode dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Metode dakwah ini dilakukan kepada orang-orang yang terseleksi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jahriyah atau terang-terangan. Lalu metode pembinaan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dan menghindari konfrontasi serta mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan terhadap dakwah. Masih ada ya untuk metode dan strategi dakwah, tetapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai ma'rifatur rasul atau mengenal hakikat rasul dari materi pertemuan 1 sampai 5. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun penyampaian materi yang kurang jelas bagi penonton sekalian. Dan perlu kita ingat bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.